Saya Pendeta HKBP Resort Parulian dari Taman Eden 100 Lubban Julu. Saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran kami telah siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita di akhir pekan ini, di dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Sabtu 16 Juli 2022, tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada sebuah lelucon dituliskan demikian. Seorang penjual obat penumbuh rambut menawarkan dagangannya. Sambil dia menunjukkan sebuah botol, ia berkata, "Saudara-saudara, ini obat penumbuh rambut yang paling mujarab. Tinggal digosokkan saja di bagian tubuh yang Anda sukai. Rambut pasti tumbuh dalam tempo 3 hari. Saya jamin 100% berhasil. Kalau tidak, uang Anda kembali." Orang mulai tertarik dan membeli obat itu, khususnya mereka yang kepalanya mengalami kebotakan. Tiba-tiba angin bertiup kencang dan meniup lepas topi si penjual obat. Semua orang yang berkumpul terbelalak. Rupanya kepala yang jual obat tersebut adalah juga botak. Dasar tukang tipu. Mereka kecewa terhadap si penjual obat dan tidak jadi membeli produk yang ditawarkannya. Kita sering juga mendengar banyak orang berkata, kalau cuma ngomong sih semua orang pasti bisa. Coba disuruh melakukan, tentu tidak mudah. Orang Batak bilang, olan hata, atau molomak katai mapulta gabiri katanya. Alai dang adong pabahenana. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kekristenan membutuhkan bukti nyata melalui perbuatan, bukan hanya teori. Karena orang Kristen adalah garam dunia dan terang dunia. Orang Kristen harus memiliki kehidupan yang berbeda, kehidupan yang berdampak bagi dunia ini, berdampak bagi orang-orang di sekelilingnya. Tidak sedikit orang Kristen yang demikian fasih mengajarkan firman, bahkan berhasil meyakinkan banyak pendengarnya. Sayangnya saudara-saudara, tidak sedikit pula dari mereka ternyata tidak melakukan atau mengalami apa yang mereka ajarkan. Itu sebabnya penulis surat Yakobus mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Orang yang fasih akan firman Tuhan dan hanya mendengarkan adalah orang yang menipu diri sendiri. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam setiap ibadah atau di dalam setiap pembacaan kita akan Alkitab, kita selalu mendengarkan apa yang harus kita lakukan dan kita terapkan di dalam hidup ini sebagai orang-orang Kristen. Hendaknya apa yang kita dengar berakar di dalam hati kita dan berbuah di dalam tindakan atau perbuatan kita sehari-hari. Kita harus menjadi orang-orang yang bukan hanya mendengar dan menerima firman, tetapi menjadi orang-orang yang harus sampai pada tahap atau level melakukan firman yang telah kita terima. Marilah pada hari ini kita benar-benar berkomitmen untuk menjadi orang-orang Kristen sejati dengan menjadi orang yang mendengar,
orang yang mengerti, menghidupi, dan melakukan firman Tuhan. Kehadiran kita di dunia ini hendaknya menjadi kehadiran yang berdampak baik bagi orang-orang di sekeliling kita, menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukuende 30 ayat 1, Yesus lehon hatorangan. Yesus lehon hatorangan, hapistaran mangatusi hatami. Lehon mata namarnida, doho rohana uboto hatami. Asa toktong maradopon, bohimi mardalan hami. Asa digonggomi todimi mahami. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, terpujilah namamu atas segala berkat kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Di tengah-tengah dunia ini, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, jadikan kami menjadi pelaku firman. Tidak hanya orang yang mendengarkan atau mengatakan saja, tetapi nyata terwujud di dalam tindakan kami sehari-hari. Yalah Bapa dalam surga, tentu banyak tantangan yang kami hadapi untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bersama dengan Roh Kudus-Mu, kami akan dapat melewatinya, menghadapinya. Yalah Bapa, kami berdoa, saudara-saudara kami dimanapun saat ini berada yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah tetap kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.